Dilem sampai mana? Dilem 1 meter. Nang omah. Laser lab. Nun sewu mohon dumateng para bapak ibu ingkang sampun kepareng rawuh saged pinarak tumuju wonten ing papan ingkang sampun kita cawisaken awit wekdal sampun tukap mila acara tumunten kita awiti. Sekali lagi dimohon kepada bapak ibu jamaah rahimakumullah, mengingat waktu sudah malam, maka dari itu acara akan segera kita mulai. Dan bagi yang sudah lenggah dengan sketsa nun sewu, untuk softnya kita rapikan agar pemandangan tampak lebih baik, karena acara malam ini akan dipancar teruskan melalui akun kita yang bisa diakses nanti pada saatnya oleh tim kreator kita. Nggih, sepisan malih monggo lenggahipun supados pun tata rumiyin ingkang sae amargi menangge sawak mangke sawanci-wanci dipun pundhut gambaripun ketinggal rapi. Kita ucapkan selamat datang sugeng rawuh untuk dumateng para bapak ingkang nembe kemawon rawuh saged lenggah kanthi sketsa wonten papan ingkang sampun kita cawisaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Camat Kecamatan Prambanan, beliau Ibu Puspa Enggar Hastuti, sarjana ekonomi, beserta stafnya, dan unsur muspika Kecamatan Prambanan Klaten yang kami hormati, tamu undangan, pengurus masjid se-Prambanan yang kami hormati dan kami banggakan, juga kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Prambanan Klaten yang kita banggakan, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari Bapak Ibu bersama-sama kita hadirkan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bersilaturahim di Masjid Raya Al-Mutakun yang kita banggakan ini dalam rangka untuk pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari ini Ahad 19 Februari 2023. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Dan insya Allah kita adalah bagian dari umat
yang selalu menunggu syafaat beliau, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk acara pada malam hari ini, pengajian Isra Miraj Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Prambanan Klaten bersinar, akan kami sampaikan beberapa mata acara yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan atau prakata dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Prambanan. Dan selanjutnya acara adalah sambutan yang pertama dari Muspika Kecamatan Prambanan Klaten. Dan acara inti adalah tausiah yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Fatur Rahman yang sudah hadir di tengah kita. Dan berikutnya adalah doa sebagai pengunjung acara di acara penutup sebagai acara yang ketujuh dan merupakan acara yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kira-kira acara yang telah kami susun. Tentu dari awal hingga akhir kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesuai dengan acara yang pertama, pembukaan, mari kita hadirkan kembali, kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz, kalimat basmalah, dan doa untuk pertemuan atau membuka majelis. Monggo kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yang berikutnya adalah sambutan atau prakata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibad
لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Segala firman-Nya, dan diucapkan terima kasih kepada Mas Wildan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan baiklah hadirin sekalian, kita lanjutkan untuk acara yang berikutnya adalah sambutan atau prakata dari pengurus Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Prambanan, Klaten. Maka dari itu kami persilakan kepada Bapak atau Ustadz kita Haji Mudawari MAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa huwa astaqul qailin. Kama qaluhu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepada yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Prambanan, Bapak Dan Ramil, Bapak Musbika, Pak Maksud, Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Kepala Kawah atau yang mewakilinya, Profesor Dr. Rusdi Yanto S.A. Kepada Bapak dan Ketua Sekretaris Ormas Islam Sekecamatan Prambanan dari NU MUI Muhammadiyah LDI MTA, terlebih Dewan Masjid Kecamatan Prambanan yang kami cintai dan kami banggakan, Ketua dan Sekretaris Masjid Takmir Masjid Sekecamatan Prambanan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah Allah, taufik Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dengan maksud kita bersama-sama memperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir dalam sehat walafiat. Dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan tausiah penjelasan, uraian yang cukup gamblang betapa luar biasanya Isra Mi'raj
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Ibu Camat yang terhormat, begitu dahsyatnya Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang sangat amat fundamental dan bersejarah, luar biasa, tertinggi dan teristimewa, karena Isra Mi'rajlah ujian keimanan yang paling dahsyat bagi kita orang yang beriman, berislam. Maksud misi pertama dan utama Isra Mi'raj adalah diperintahkannya langsung, diterimanya langsung perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi, Ibu Camat yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perintah sholat langsung seperti kita ketahui bersama di saat sudah berada di Sidratul Muntaha, malaikat pendamping Rasulullah saat itu, malaikat Jibril, Wakila, wa Mikail, Wakila, tidak mampu ataukah karena izin Allah di saat Allah memerintahkan sholat 5 waktu langsung pada Nabi Muhammad SAW. Disitulah begitu strategisnya makna dan arti sholat, karena dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerimanya langsung. Akhirnya sebagai tolok ukur diterima tidaknya amal-amal yang lain manakala sholat 5 waktu diterima. Inilah sebagai asbabun nuzul Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat, fa in suluhat fasulhat sa'iru amali." Yang dimaksud apabila sholat itu baik, baiklah semua amalnya, diterima semua amalnya. Apabila sholat itu jelek, jeleklah semua amalnya. Sekali lagi, sholat momentum yang strategis, dialog yang strategis antara makhluk yang beriman, berislam tentu juga umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan bermi'rajlah manusia. Kalau Rasulullah mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha, kalau kita mi'raj kita hanyalah dengan sholat. Oleh karena itu, manakala kita ingin menggapai kebahagiaan dunia akhirat, sholatlah sarananya. Sebagaimana kita ketahui bersama, manakala hamba itu benar-benar mengerjakan sholat dengan baik dan benar dan istiqomah, karena memang inti Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu, sedangkan yang lain penting sekali. Seluruh perbuatan manusia ini tergambar jelas di dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Mereka yang berbuat amaliyah nahdhah maupun ghair mahdhah jelas sekali. Yang bersifat umum, mereka yang berbuat melanggar ketentuan Allah, dampak negatifnya jelas sekali. Itu ada di dalam Isra Mi'raj selain perintah sholat. Nanti insya Allah Bapak Al-Alim wal-Alamah yufaqihu fiddin An-Namrud Wahid Al-Lama Wilayah Keparmanan, Bapak Haji Fathur Rahman ingkang badhe menguraikan itu. Insya Allah, hadirin Rasulullah, sekali lagi, sholatlah inti Isra Mi'raj.
Manakala sekali lagi sholat dijalankan dengan baik dan benar dan istiqomah, maka akan dibimbing oleh Allah orang itu, sekaligus dilindungi oleh Allah. Tidak akan mampu berbuat yang keluar dari konteks perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah relevansinya dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan yang fahsya dan munkar. Seluruh perbuatan manusia, sekali lagi manakala salat memang khosyiun, bukan jura'un, bukan sahun, nggak dibimbing oleh Allah, sehingga akan terwujudlah keteraturan dalam dirinya, akan terwujud ketaatan. Terlebih manakala sholat itu dijalankan dengan berjamaah, akan membentuk pribadi yang taat berlipat-lipat, bahkan taat kepada imamnya. Itulah hakikat dari filosofikal jamaah sholat. Sehingga manakala kita mampu sholat istiqomah, sholat jamaah, akan hadir dalam diri kita kebersamaan, kepatuhan. Oleh karena itu, harapan kami sekaligus sebagai latar belakang, DMI berkolaborasi dengan Takmir Masjid Al-Mutakun Dr. Honoris Causa Bapak Samsudin. Inilah maksudnya, supaya ke depan setelah Isra Mi'raj ini, kita sebagai umat Islam DMI Prambanan, umat Islam Prambanan, semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasul Allah, semakin taat kepada ulil amri, semakin taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemerintah yang beriman bertakwa kepada Allah. Aplikasinya semakin moderat dalam kehidupan beragama, semakin toleransi nyata dalam kehidupan beragama. Ukhuwah Islamiyah semakin nampak, ukhuwah basariyah, ukhuwah batiniyah semakin bersatu padu setelah Islam ini. Semakin saling rukun bekerjasama membangun masyarakat Prambanan menjadi manusia seutuhnya, dan akhirnya terwujud masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, harapan kami mudah-mudahan ke depan Prambanan semakin baik. Setelah diadakan Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj tidak sebatas mengungkap cerita yang bersifat hiburan, tapi benar-benar mengandung makna. Ada pesan normatif dan ada pesan sosial. Itulah Isra Mi'raj kita yang kita harapkan. Begitu orang itu benar-benar khusyuk secara spiritual, secara vertikal dekat dengan Allah, secara horizontal ada perhatian yang bersamanya. Apalah arti salat kita yang baik manakala kita bakhil cetil, tidak ada perhatian terhadap sesama muslim. Insyaallah ke depan Prambanan akan semakin indah, masyarakatnya semakin perhatian satu dengan yang lainnya, semakin saya rukun dalam rangka menata kehidupan bersama-sama di negara Pancasila. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Demikian yang telah saya sampaikan. Tapi sekali lagi, atas nama penyelenggara kami menghaturkan syukur rawuh. Terima kasih atas kerawat, terutama Ibu Camat dan Bapak Musbika, Pak Ketua dan Sekretaris Ormas Islam, Ketua Sekretaris Takmir Masjid Kecamatan Prambanan. Terima kasih atas kerawatnya Ibu Camat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Allah memberi nanti pahala yang berlipat ganda atas sembuyung penjelasan sehingga terwujud Isra Mi'raj yang indah ini. Mudah-mudahan maslahah dunia sampai di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih atas perakatan atau sambutan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Prambanan, beliau Bapak Haji Mudawari MAG. Dan mohon maaf untuk jamaah sekalian kalau membuat suasana ada sedikit ketidaknyamanan, dan tentu kami sudah berusaha yang terbaik untuk jamaah semua. Ewa semanten tentu akan kirangin nyaman pada menjenengan itu nyedaking pangapunten. Pandu pambu titayani manungso menika tebih saking sampurna bujangan. Anggenipun nyiapaken sampun dangu saderengipun rapat nganti wangsul wangsul untuk penyajian perdana dari pengajian DMI Prambanan ini. Iwa semanten setipun panggikan pekaten nggih nyadok duka saking panjenengan. Adicara ingkang salajengipun nulinjih sambutan saking Muspika Kecamatan Prambanan yang akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Prambanan, beliau Ibu Puspa Inggar Hastuti Sarjana Ekonomi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz, Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman, yang kami hormati dari Forkopincam ataupun yang mewakili dari Babinsa Babin Kamtibnas, yang kami hormati Kepala KUA, dalam hal ini diwakili Pak Rusdi. Pak Kepala sudah WA Pak bersamaan dengan pengajian di tempat lain. Dan yang saya hormati di sini Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Mudawari MAG. Walaupun ini perdananya Pak, tetap harus selalu ikhtiar ini berusaha. Semoga walaupun yang pertama ini banyak kendala, tapi insya Allah nanti kedepannya semoga diparingi lancar. Dan beserta seluruh pengurusnya. Dan di sini yang saya hormati tentunya para takmir masjid yang sebagai tuan rumah dari Masjid Al-Mutakun maupun takmir masjid sekecamatan Prambanan, dan juga mungkin dari Ormas ataupun Bapak Ibu tamu undangan maupun jamaah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama kita sebagai insan yang beragama, kita sebagai orang Muslim tidak lepas, tidak lupa setiap menit, setiap detik selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, di mana kita khususnya malam hari ini diberikan nikmat sempat, sehat, dan juga alhamdulillah cuaca cerah. Biasanya di atas jam 1 siang pun mendung, jam 3 Jawa ngantos dalu, bahkan bisa sampai pagi lah di beberapa saat kemarin di Sungai Sat, Desa Kebon Dalem Kidul itu jebol mengakibatkan banjir. Makanya malam hari ini alhamdulillah kita diberikan cuaca yang cerah sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mutakun ini dalam rangka mengikuti ataupun memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman. Juga kami di sini mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia yang sudah melaksanakan kegiatan ini bersama Takmir Masjid Al-Mutakum, yang kebetulan saya juga baru pertama kali ini hadir ya Pak. Sepertinya dulu saya menugaskan Pak Kasih PPM karena kebetulan bersamaan dengan kegiatan yang lain. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurusnya yang sudah berusaha melaksanakan kegiatan ini, walaupun mungkin ini yang diundang berarti seluruh desa ya Pak. Ada perwakilan. Semua masjid. Semua masjid. Oh lah. Kalau seperti ini, dari pengurus saya lihat baca suratnya itu dari Pak Tohirun, di Pak Tohirun. Nah, soalnya ngomong saya bos, nanti akan saya share di grup kadus, ya. Nah, nanti bisa di share di RT RW yang mungkin di situ bisa diteruskan ke pengurus masjid di tingkat desa yang ada di wilayah Prambanan, sehingga ya kita berusaha semoga nanti jamaahnya lebih banyak lagi. Dan ini tempatnya apa nanti selalu di sini atau mungkin bergilir Pak? Ya kalau lebih utamanya maaf. Bisa bergilir ya. Maksudnya begini, nanti kalau memang nanti bergilir, kita akan coba komunikasikan dengan kepala desa. Jadi paling tidak mungkin nanti di kegiatan, karena non sewu, saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa Bapak Ibu dari pengurus, dari Takmir Masjid se-Kecamatan Prambanan begitu sangat taatnya, patuhnya terhadap pemerintah, di mana kemarin kita tahun 2000, 2001, 2022 awal begitu ketatnya kita melaksanakan kegiatan berkerumun sosial kemasyarakatan. Nah ini karena alhamdulillah berkat panjenengan semua, doa panjenengan semua, untuk PPKM ini kan sudah dicabut ya. Jadi kita diberikan lebih longgar oleh pemerintah terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dengan kegiatan keagamaan dalam hal ini seperti pengajian dan lain sebagainya. Nah ini kalau memang nanti di momen-momen tertentu dalam hal ini kita melaksanakan pengajian, kalau memang nanti bisa dilaksanakan, kita berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kecamatan melaksanakan kegiatan pengajian ini keliling di 16 desa. Nah akan kita komunikasikan dengan kepala desa, karena Dewan Masjid Indonesia ini di bawah binaan awalnya Pak Rusdi. Nah ini betul, jadi ini juga bentuk kewajiban saya selaku pemerintah Kecamatan Prambanan mendukung kegiatan ini, sehingga bismillah masjid-masjid ini kembali kita makmurkan, kembali bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi ini sebentar lagi mendekati bulan puasa. Nah ini monggo nanti Pak Ketua bisa membuat rencana, apalagi panjenengan juga masuk di dalam pengurus PKUB, ini nanti bisa berkolaborasi juga dengan PKUB. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada panitia. Bapak dan Ibu, karena malam hari ini momennya adalah kita memperingati suatu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa penting dan istimewa bagi kita umat muslim, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti sama-sama kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz, seperti apa keistimewaan, seperti apa peristiwa penting ini. Mari kita nanti dengarkan bersama-sama, yang insya Allah nanti akan bermanfaat
dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya dan tentunya ini sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian Bapak dan Ibu, saya di sini tidak akan matur banyak karena non sewu waktu juga sudah malam dan Pak Ustadz juga sudah rawuh dari tadi. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan malam hari ini, dan insya Allah kalau saya ada kegiatan yang memang tingkat kecamatan, mungkin dari pengurus bisa lebih komunikatif dengan saya. Kalau memang ini harus melibatkan 16 desa, saya akan berusaha untuk membantu, ya. Jadi bisa lebih optimal. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Camat Kecamatan Prambanan Klaten. Beliau sekali lagi untuk yang kesekian kalinya kami minta maaf. Dan demikian tadi adalah sambutan dari Ibu Camat Kecamatan Prambanan Klaten, beliau Ibu Puspa Inggar Kastuti Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan nggak salah ya Bu ketika saya menyebut nama panjenengan. Dan beliau cukup apresiatif untuk kegiatan Dewan Masjid Indonesia pada kesempatan malam hari ini, dan barangkali ini adalah kegiatan yang perdana. Betul Pak Ketua? Ya, beliau sangat mengapresiasi, terbukti rawuhnya panjenengan dari Ibu Camat tadi nomor 1 Bapak Ibu. Sebelum yang lain hadir, beliau sudah rawuh duluan, dan yang maaf ibu-ibu pun belum ada. Jadi dengan terpaksa saya ngamong tamu Ibu Camat berdua, dan saya mempersilahkan beliau untuk duduk di depan sof kita ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih Ibu Camat atas apresiasinya, dan semoga kedepannya untuk kegiatan Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Prambanan ini selalu eksis dan istiqomah dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan berikutnya Bapak sekalian, adalah acara inti untuk tausiah pada kesempatan malam hari ini. Peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW yang pada hari ini atau pada kesempatan ini sengaja dari pengurus Dewan Masjid Indonesia mengambil sebuah tema menjalin ukhuwah untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dan selanjutnya tema ini akan disampaikan, dikupas secara tuntas oleh penceramah kita, oleh Ustadz kita, beliau Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman, dan kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah, wabil khusus menika koponden kita Ibu Camat Ibu Puspa. Nek kula ngaturi Bu Puspa ngoten wis insyaallah ora salah. Nek nganggo nama komplitnya kula wedi ndak keliru. Ibu Puspa rawuh malah kepala menika DCI. Saya tahu piyambakipun memang menyengaja
on time, disiplin memang seharusnya begitu. Ini karo ben nyindir panitiane krasa ora. Pak Ibu Camat rawuh dhewe. Dan tadi saya mengusulkan pun ndang dimulai Selasa dihitung sing rawuh pira, ndang dimulai subuhane ndang diaturke. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, peringatan Isra Mi'raj banyak dilakukan di beberapa masjid, bahkan negara-negara di Afrika itu juga banyak sering mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Di negara-negara Asia begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita dari satu momen peringatan ke peringatan yang lain, ada nuzulul Quran, ada Maulud Nabi, ada Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu ya baik, itu diadakan, itu menurut saya tetap itu baik. Hanya, ini kok kata-kata hanya ini harus digarisbawahi. Awakipun piyambak menika, ya, maksud saya orang Islam, kita sering terjebak dengan ritual, dengan seremonial. Kita sering ngerawi Isra Mi'raj, nuzulul Quran, Maulid Nabi, tapi ya belum maksimal kita dalam mempraktekkan kajian-kajian itu. Nah, maka ini saya bermohon, kalau saya datang ke majelis ini tadi, saya bermohon, saya nyuwun kalian Allah, alon-alon berjalan mulai krungu, alon-alon. Ya Allah, jadikan momen Isra Mi'raj ini bagi saya supaya ada peningkatan grafik naik tentang ibadah saya. Karena sering kita terjebak tadi itu ya melu peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau nuzul Quran, tapi pulang ya kaya orang ngefek. Maka ini kita berlindung kepada Allah, bertawud supaya kita terhindar. Ya entah sidik apa rong ngidik, itu muga-muga wonten manfaatipun. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sesuai ayat yang tadi dibaca oleh Korek dan disampaikan juga oleh Pak Mudawari, itu dalil Quran yang sering kita sampaikan ya, surat Al-Isra itu ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra. Subhana, Allah memulai dengan sebuah pernyataan maha suci Allah. Alladzi asra menika perjalanan di malam hari dalam bahasa Arab. Jadi Isra itu bentuk masdar, maksudnya adalah Rasul dipethuk malaikat Jibril numpak buruk. Itu kejadian itu di malam hari. Maka Allah menggunakan kata asra. Asra itu memperjalankan. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailan, masih ditambahi malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masjid ini yang ditulis dalam Al-Quran diabadikan, dan sampai hari ini dua masjid ini masih berdiri kokoh dan bisa dikunjungi. Ya ini saya hanya berandai-andai dan ini ya rapopo. Kebetulan saya juga takmir, pengurus takmir di sini sama Pak Ketuanya Pak Haji Dr. Andes Haji Samsudin. Umpamane Nabi Muhammad itu lahir di Prambanan di masjid sini, berarti umpamane Isra Mi'raj yang mangkatnya saka Al-Muttaqun. Dilalah Nabi itu dipun takdirkan Allah lahir di Mekah, jadi mangkatnya Isra Mi'raj. Isra-nya itu dari Masjidil Haram yang dimana ada Ka'bahnya itu.
Dan ini yang diberkahi. Nah, itu rahasia Allah. Apa yang dimaksud berkah antara Mekah dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Padahal secara fisik kita melihat sekarang ini, bukan hanya sekarang ya, itu ratusan tahun konflik tidak pernah berhenti di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, antara Palestina dengan orang-orang Israel. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, ngaten. Kalau saya matur misalnya sak prambanan umpaminipun ya umpaminipun sing ditimbali ke istana Pak Jokowi dalam Bu Camat Bu Puspo prambanan, wah kabeh rumangsa bombong seneng. Nah ini kemudian saya beralih kepada ayat tadi. Satu-satunya manusia di bumi ini, di planet kita ini, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat, walaupun kiamat belum terjadi, hanya satu manusia mulia yang mendapat undangan langsung dari Allah, orang melalui pos undangan ini. Tapi ikraman lahu, untuk sebuah kemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad dipun papak, dijemput, dipethuk kalian malaikat Jibril. Boten numpak dokar, boten numpak pesawat, tapi naik buruk. Semuanya tahu tentang buruk itu. Tur niki kendaraan boten nami zaman rumiyin ya. Nang Indonesia ya enek buruk. Sing do numpak buruk boten Nabi Muhammad. Wong Indonesia kerep numpak buruk. Dulu pesawatnya Kelireju, ada pesawat terbang maskapainya namanya Buruk Airline. Itu nyonto jeneng. Termasuk Subhanallah asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa ning Klaten yo enek. Ini dudu sing dikarepe pangeran. Bukan Masjid Aqsa yang ada di Klaten, walaupun ada, ini menyontoh jenenge. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu-satunya manusia yang diundang, ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada yang banyak nabi dan yang tidak disebutkan Allah namanya dalam Al-Quran. Itu hanya dipilih hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipun timbali Allah lan dipun papak, dipun pedhuk kalian malaikat Jibril, sampun disediani kendaraan naminipun buruk. Buruk menika nggih nek cara awake dhewe niku jaran lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih panjang dari kuda, dari khimar. Menika hadis Muslim ya. Nabi nyeritakan, aku tahu dipethuk malaikat Jibril nganggo numpak buruk. Buruk menika dipun sebataken nggih. Utitu bil buruk, aku dijemput Nabi oleh malaikat Jibril dengan buruk. Wa wadabatun abyad tawil fawqal himar. Buruk itu adalah hewan yang warnanya putih, lebih panjang, lebih besar sedikit daripada himar, ya, kuda lah mungkin. Tapi yang Melayu niku mboten duwe sikil ning mboten nambah lemak blas, mboten niku sak pendelem. Maka sangat cepat sekali dan belum sampai sekarang belum ada yang menandingi kecepatan buruk ini. Entah berapa ribu kali kecepatan suara. Isra, Mi'raj, dua kata ini sebetulnya dua kata yang berbeda. Isra dari kata asra. Isra itu perjalanan horizontal, mendatar dalam bahasa Arab. Kalau Mi'raj perjalanan vertikal.
Isra itu dari Mekah, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau Baitul Maqdis. Sekarang masih ada masjidnya itu. Itu kalau sekarang ini numpak mobil saka Mekah Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu berkisar 16 jam. Itu dengan teknologi mobil ya, yang sekarang ini. Nah, kebetulan saya pernah ketemu jamaah dari Palestina waktu haji. Dilalah lumpuh jajar, kalau takoni, mereka ngendi ke Palestina. Numpak apa? Wah, kami beberapa orang naik mobil. Oh, pirang jam itu? Kurang lebih berkisar 15 sampai 16 jam. Tetapi Rasulullah diangkut sama dengan malaikat Jibril numpak buruk. Kayak jaran rupanya putih luwih gede timbangane jaran, itu mabur senajan duwe sikil yang mabur. Ya pesawat itu ya punya roda, yang orang gelinding mabur. Kecelap. Horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lewat, walaupun ada daratan tapi dia. Kemudian Nabi Muhammad turun sholat, kemudian dengan Jibril setelah selesai Mi'raj, perjalanan vertikal ke atas, munggah niku ke zaman biyen simbah niku langit sapitu. Nah niki dhuwur itu niki langit-langit. Niki iso ditemok nek menyen nganggo ondo, dadi lampu iso demok langit-langit. Nek langit tenan teng jaba niku sing kerlap-kelip nek bengi ya. Ono bintang-bintang rembulan itu sampai hari ini teknologi begitu canggih, HP seperti ini, pesawat ulang-alik itu belum pernah menemukan satu manusia pun sing jenenge langit sab siji kuwi sing ndi. Yang durung ngerti sab siji apa meneh sab pitu, sab loro lho mudeng. Itu ditembus oleh manusia dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Zaman kita munggah terus, ora tekan-tekan. Orang mentok-mentok, orang nyundul-nyundul, iki piye? Satu saja belum tahu dia. Tapi hadis Nabi menyebutkan ada, kalau Allah Qur'annya asap samawat, sab'a itu 7 langit. Nek kepengin ngerti itu, kudu ngerti siji-siji. Mergo hitungan kuwi 1, 2, 3, tekan 7 mergo ana 1. Nek mboten enten 1 ya piye carane? Ini satu saja kita tidak tahu. Allahu Akbar. Diundang hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu wakal mau Musa taklima, hanya diajak rembukan omongan di Bukit Tursina. Ini Tursina juga masih bisa kita lihat, fisiknya masih ada di Israel. Kemudian mendapatkan 10 perintah tadi, the 10 commandments. Dulu ada filmnya. Tapi ini Nabi Muhammad ditimbali langsung kepada Allah. Ditimbali oleh Allah, dipedhok Jibril numpak buruk. Hanya dalam waktu semalam pun kundur meleh diterke meleh kali Jibril di Masjidil Haram. Semua orang kaget waktu subuh-subuh Nabi ketika aku Isra Mi'raj dipedhok karo Jibril tadi, hadisnya tadi. Banyak orang yang tidak percaya waktu itu, apa mulai waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang. Zaman Nabi Muhammad itu pit durung ono, apa mulai pit balap, pit federal, sepeda ondal apapun belum pernah ada zaman waktu Nabi. Bahkan Candi Prambanan, sering saya matur ini, yang diagul-agul lagi orang Indonesia karena sebagai sumber devisa. Candi Borobudur belum dibangun, Nabi Muhammad sudah lahir dan memimpin manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad itu. Jadi jaringan dan teknologi nopo-nopo hanya ada tunggangannya ya untuk jalan atau jalan kaki. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk satu tujuan Nabi Muhammad ditimbali Allah, yaitu Allah dawuhi kowe kudu salat sedina sewengi ping 50. Niki umpamane salat niku tetep ping 50 niku kira-kira
Bu Camat ya ora sempat ora kober ngurus umat ya. Akibat salam lagi mangkat tindakan terus sholat meneh ping 50. Nabi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ketemu Nabi Musa. Nabi menjadi dawuhin apa? Kula didhawuhi kali Allah sholat ping 50. Waduh. Panjenengan kula aturi wangsul pun malih. Panjenengan matur kali Allah. Mboten kuat. Wong umat panjenengan mriki mboten kuat. Wong umat kula pun coba Bani Israil mereka sambat. Wirawiri Nabi Muhammad itu minta diskon kepada Allah dan itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pangeran kira-kira ngeten basa kena iki wis bolak-balik njaluk kortingan wae. Jebule sing njaluk kortingan ora pengen narkoba. Niku teng toko dinasti niku tulisane diskon besar-besaran. Ya biasa kuwi dodolan bendo payu. Mungkin enten sing ngrasani iki sadurunge diskon diundhake sik. Ayo karepmu. Sing do seneng blonjo dilalap Yai Putri. Omah kula dilalap buri dinasti kula iso ngeker. Sing lanang-lanang ora tau seneng blonjo ya ora duwe duit. Baik, kembali pada Isra Mi'raj. Ternyata Ibu Bapak, amalan yang Allah memanggil hambanya bernama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, begitu hebatnya. Selama dunia ini ada, dan karena nanti akan hancur, dunia ini akan hancur, ada sekian ribu atau sekian jumlah sekian ratus miliar manusia, hanya satu yang ditimbali Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Mboten arep dijak nopo dulan-dulan nopo enggak. Untuk menyampaikan satu perintah yaitu perintah sholat. Haji mboten. Haji perintahnya melalui ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sedekah melalui ayat surat At-Taubah. Puasa melalui ayat Al-Baqarah. Tapi untuk sholat Allah tidak cukup, tidak hanya untuk memberikan ayat, tetapi Allah panggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada diskon di korting dan di ping 5 sedina sewengi. Nah, ini supaya kita paham, awalnya itu ping 50. Kenapa supaya kita paham? Bendo mudeng sedina ping 5 kuwi sedinyang meneh. Salat zuhur wis meh adzan ngasar. Salat ngasar linindake wis meh adzan maghrib. Salat maghrib apa meneh niki maghrib. Linindake begitu salam assalamualaikum masjid adzan isya. Ketoke yo ono di situ nindake. Maka ini sebuah teguran keras bagi orang-orang Islam yang mulai kena goda iblis. Jadi yang ngerti waktu sholat itu sudah tahu. Zaman Nabi nek sholat itu mboten nonton jam, durung eneng jam. Wong pitu durung eneng. Lah pripun nek nyawang srengenge. Maka ada istilah zawal. Zawal itu sudah condong. Itu dalam bahasa Arab. Zawal itu artinya sholat zuhur itu namanya zawal. Sudah buat tengah persis tapi sudah bergeser. Itu waktunya zuhur. Maghrib itu naik pun ghorobati syams, maka ghurub itu artinya tenggelam. Srengenge wis angslup. Ibu bapak, seperti tadi ini tema ini menjalin ukhuwah untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah. Lah, ini saya berharap untuk diri saya pribadi, syukur ugi saged tumrap panjenengan sami Bapak Ibu. Dengan ini kita bisa tingkatkan, ya monggo kita tingkatkan, masing-masing ada usaha untuk meningkatkan. Sesibuk apapun, serepot apapun, dilalah kebetulan tempat kita ini kan tidak jauh dari jalan besar, jalan provinsi.
dilalah dari Tugu. Jogja itu ada Tugu, terus Medan sampai Prambanan, sampai Kartosuro. Saya sering, karena kebetulan asli saya itu Solo, saya sering penjenengan Janil mestinya mengamati itu kebak lesehan, mulai dari warung segala macam kulineran, bahkan banyak yang sampai subuh. Saya sholat saya di Masjid Huda itu kerep. Kalau mangkat subuhan di masjid itu ketemu tidak hanya satu, lebih dari satu wong sing lagi pukut ledolesian itu. Kene mangkat yang masjid niku mulai saka bakulan, kula nggih mesah iki lho. Betapa hebatnya perjuangan orang ini. Liyane dosare ngleker niki golek duit. Ya sok payu ya sok ora, ya sok kudanan tekan esuk. Hebat. Semangat etos kerjanya, neng sayang 1000 kali sayang. Wancine sholat ora ubah, begegek dilalah. Menurut saya, Allah menguji para pedagang-pedagang, entah itu dodolan toko, apa warung, apa lesehan. Angger pas wancine sholat itu langsung tuku akeh banget, wes nganti ra ketok bakule. Allah uji. Yen kaya ngono iki. Naudzubillah. Bapak Ibu, maaf harus saya katakan, jangan sekali-kali kita kepingin seperti orang-orang yang diuji oleh Allah dengan berbisnis di pinggir jalan semuanya, dari Jogja sampai Kartosuro tadi, laris, duitnya oke. Tidak hanya masalah makanan lesehan, ya, semua toko laris dilalah. Ngeliatnya ada toko laris itu laris tenan. Oh, apa wae ono sing tuku ngantar uyel-uyelan susukan. Tapi naudzubillah, jangan kita pengen seperti itu, jangan. Ojo kepengin duwe kaya ngono kuwi. Kalau dengan ujian Allah itu mereka malah menjauh, tidak ingat kepada Allah, terutama sholat. Karena malam ini kita membicarakan tentang Isra Mi'raj. Lah untuk memerintahkan saja Allah memanggil hambanya yang bernama Rasulullah Nabi Muhammad SAW numpak buruk. Tekan gone itu artinya begitu ini diaplikasikan manusia, terutama kita, itu dilalah ibu bapak, orang oke sing gatek iki. Betapa hebatnya perintah sholat ini sampai seperti itu neng oke. Mayoritas penduduk dunia bumi menika boten manut Allah. Penduduk dunia ini sekarang 8 miliar. Sing Islam nek panjenengan munggah ke Google, sing Islam piro Mbah Google? Ini saya bulatkan 2 miliar, sebetulnya hanya 1,8 atau 1,9 miliar sing Islam. Niku KTP ini. Sing nindakake tenan salat, arep salat wudu dhisik. Kalau dia junub dia harus mandi dulu. Senajan kuwi adem, bengi, udan. Nah, itu perintah Allah. Itu tidak banyak, betul oke. Mongko begitu hebatnya perjalanan Isra Mi'raj ini diungkapkan oleh sejarah. Allah memanggil hambanya ke Sidrat Al-Muntaha. Tapi aplikasinya sing do nindakake ora oke. Dari 8 miliar manusia yang muslim hanya 1,9 atau 2 miliar dibulatke. Dari 2 miliar ini KTP ini sing tenanan sholat tidak banyak, ya mungkin 1 miliar lebih sedikit. Itu sing sholat. Nek tidak diayai meleh, dipetani meleh. Sing sholat tenanan sedina ping 5 tenanan. Wah, niku sak miliar itu diayai meleh paling ping ratusan, tidak sampai 1 miliar. Nek diayai meleh sapa di antara orang-orang yang sholat ini sing tenanan menghunjam sampai di hati, ngerti apa sing kok waca. Oh, nanti dulu
belum semua aktivis masjid bisa memahami itu. Monggo buku tentang pelajaran sholat itu buatan larang, paling 10.000. Sing dong rokok di Samsun itu mulu wis 10.000. Mari silahkan beli, diwaca tegese apa? Umpamanipun panjenengan doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau kabira subhanallah bukratan wa asila. Nopo niku tegese nopo? Pahami, belajar. Bahkan sebelum sholat ada perintah wudu. Mergo mboten sah salate yen mboten thaharah. Bisa wudu atau karena sesuatu hal kan terhalang untuk wudu maka bisa tayamum. Oh, masih banyak. Kebetulan saya belum lama ini di Klaten mulang calon yang mau berangkat haji. Alhamdulillah di KB Arafah Muhammadiyah mendapatkan 980 calon jamaah haji tahun ini. Napa mangkat kabeh? Mboten ngerti niku mengke urusan pemerintah. Ternyata dari hasil itu saya hanya mengadakan penelitian kecil-kecilan sing arep mangkat kaji ini ya durung akeh banget sing durung mudeng wudu yang betul. Padahal Rasul menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man tawaddoa sapa sing wudu. Niki kula ngadeg boten nomor-nomor goro to ringdingen. Man tawaddoa, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, nuli bagus ke wudune, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu, dosa-dosane bakal gogrok min jasadihi, dari tubuhnya. Nabi menemukan ketika tur Nabi itu bisikan dari langit, Allah sing nyawas ing maringi pirsa. Mata wadha fa asanal wudu, sapa sing wudu lan bagus ke wudune, ora mung kecipak-kecipik asal teles. Kharajat khotoyahu, dosa-dosane bakal gogrok, jatuh. Nek basa laptope dosane wis didel karo pengiran, mencelat min jasadihi, dari tubuhnya, hatta tahruja, sampai dia dosa-dosanya itu keluar min tahti adfarihi, dari kukunya, ngisor kuku niki metune dosane. Nek aja nyoba panjenengan kok bareng pas wudune mangtonton kukune ora apa. Mangtonton. Nggih mboten perlu napa-napa karena mata kita terbatas. Justru karena kita tidak tahu, Allah ngandani lewat hadis kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, dan itu sampai di kita, sampai di perambanan hadis ini. Tadi yang saya bacakan di Imam Muslim. Kalau yang punya aplikasi hadis Anda bisa download, ya, misalnya man tawaddoa, nanti akan keluar terusannya fa asanal wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta tahruja min tahti alfarihi. Ini oke sing minggu cepak-cepik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buat. Pak Ardi saya di Jawil ini pun belum betul meruh jam. Ini jam di HP saya jam 9.33. Nopo enten makan besar nanti. Mumpung ada Bu Camat aku tak di blokoke wae ra apa-apa. Genai maksudnya, genai nek ora eneng kok kan bisi-bisi iso jajan hasian. Nek enten lah ditambah semangat. Oh, derek duit-duit di FB niku nembe pisanan niki dadi derek ngumpul duit lho nggih muga-muga suwe-suwe selot-selote. Baik, akan saya selesaikan mungkin 15 menit lagi, syukur. Artinya insyaallah sebelum jam 10 saya sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meleh niki. Ternyata tadi begitu hebatnya sholat sampai Allah manggil langsung nabinya. Mantap di diskon kudune ping 50 nganti dadi ping 5. Mungkin bahasa bosok bisnisnya, bosok bakule niku ngaten. Malah kaya
kaya kebangetan menungso kuwi ming napa ming dikongkon salat maune ping 50 wis didiskon ngantek bolak-balik ngantek dadi ping 5 kok ya ora gelem nindakake. Napa enten wong Islam sing mboten salat? Oh. Oke. Tanggane dhewe niku ya tangga kula tangga panjenengan. Omahe cedhak masjid ora salat oke. Ternyata hanya krungu adzan itu tidak menggetarkan hatinya. Naudzubillah. Orang yang memang tidak mendapatkan hidayah. Neng sing krungu. Nah, ini saya dan panjenengan yang tergerak hatinya ini mari kita dandani. Jangan hanya puas bahwa Allah bersolat. Maka mari kita mencari nilai maksimal. Napa sakit Pak? Oh bisa. Ini Quran dalilnya, tidak main-main. Allah ini. Nanti bisa dibuka surat ke-6 ayat 1 swida. Al-An'am 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya lali. Apa? Yang buka aplikasi manja bil hasanati lagi kelingan tadi. Sapa wong sing tumindak apik, tumindak kebajikan, tumindak hasanah, kebaikan. Falahu asyru amthaliha, baginya akan diganjar oleh Allah ping 10. Jadi menurut saya beberapa protokol untuk takziah lelayon itu menurut saya ada yang kurang tepat. Sering kita dikatakan semoga almarhum mendapatkan ganjaran di sisi Allah dengan setimpal. Perbuatan baik itu tidak dibalas dengan setimpal, 10 kali lipat minimal. Bisa sampai kelipatan 700 kali, bisa sampai kelipatan tidak terhingga. Nah, ini Bu Camat ini SE mudeng. Tidak terhingga itu piro? Yo rasa dihitung. Tidak terhingga kok. Gusti larang ngopeng 1 miliar, 1 triliun. Ya Allah. Itu Quran itu. Ibu bapak, mari kita tingkatkan. Mulai dari toharoh, wudunya, kemudian sholatnya. Wonten malih hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Apa itu? Lau ya'lamun nas ma fil atamati was subhi. Tegese lau ya'lamu yen do ngerti anas menungso kuwi yen do ngerti. Menika kandikanipun Rasul. Dan Rasul selalu mendapat guidance, bimbingan dari langit, dari Allah. Apa? Nabi mengatakan, lau ya'lamun nas yen menungso kuwi ngerti ma fil atamati was subhi, ganjarane wong salat ngisak karo subuh. Ini tafsirannya berjamaah di masjid. La atau huma kabeh menungso ora ning siji-siji sing wegah akan mendatangi kedua sholat tadi, isya dan subuh, ke masjid. Saya terjemahkan bebas, senajan udan, senajan bedek, deres, adem. La atau huma walau habuan, senajan sikile loro lumpuh, ora iso dienggo mlaku. Habuan itu terus berangkat mergo dua kakinya ini entah tidak punya kaki atau stroke. Nah, stroke penjenan mudeng, banyak tetangga saudara kita yang stroke. Itu Nabi nyondro itu membuat kalkulasi. Yen ngerti tenan ganjarane sholat isya, sholat subuh. Oh, mbuh masjid adohe kok ngopo? Wong sing stroke, sing sikile lumpuh, tidak bisa digerakkan, tetap akan berangkat ke masjid ngesot. Riting penjenan. Niku terjemahane bebas ya, tafsirnya hadis mungkin. Ayo sing isih duwe sikil loro. Niki tafsirnya lho ya. Ora berfungsi. Iki ana contoh Kanjeng Nabi ketika walau habuan, walaupun dia merangkak ngesot mergo sikile ora iso dienggo mlaku. Ning mergo apa ngerti ganjarane kaya ngono, maka
bahkan kedua matanya buta. Hadisnya sahih, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Nabi tetap didhawuhi, angger kowe krungu adzan, kowe krungu ra kula mireng, mergo sing bermasalah niku kedua mata saya buta dari lahir. Tapi kalau telinga saya mendengar Nabi, yen kowe krungu adzan, mangkat to. Ngantek seperti itu. Saya tidak melihat truk di sini, artinya semuanya bisa berjalan dengan dua kakinya. Semua bisa melihat dengan dua penglihatannya yang diberikan oleh Allah. Mari kita maksimalkan. Ojo ming pokoknya wis salat. Ada lagi hadis sahih juga. Ini sangat, kalau di fikih-fikih klasik ini di dalam subjudul namanya musiius shalah. Wong sing salate elek. Judul subjudul. Apa hadisnya? Satu saat Nabi itu duduk di masjid, ada sahabat datang, laki-laki sendiri. Dia tidak melihat di situ ada Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat, terus bingung loh, wonten Nabi, terus assalamualaikum, salaman. Nabi mengatakan apa? Sholli, fa innaka lam tusolli. Balenono sholatmu kaya mengkono mau, jenenge kowe durung sholat. Orang tadi kemudian kembali sholat 2 rakaat. Kembali duduk jajar Nabi. Nabi kedua kalinya mengulang, sholli, sholat kowe, sholat meneh, fa innaka lam tusolli, kowe kaya ngono kuwi jenenge durung sholat. Sampai 3 kali Nabi tetap mengatakan, yen sholatmu kaya ngono kuwi kowe kereken ora kanggo sholatmu, durung sholat. Wong niku kepes-kepes, Nabi iso kula sholat paling apik nggih kaya ngoten niku. Kula mboten iso sholat sing luwih apik, kula mangajari sholat. Kemudian Nabi ngajari. Hadisnya panjang, tapi kata kuncinya adalah hatta tatma'inna sajidan. Hatta tatma'inna itu artinya kamu tumakninah. Nabi kan agak jauh itu. Jadi intinya orang yang sholatnya tidak bagus, kemudian dikritik Nabi, kaya ngono kuwi kowe padha wae ora sak durung salat, durung itu apa-apa, balenono. Sampai 3 kali kemudian diajari Nabi. Jadi sholat kata kuncinya adalah tumakninah. Ora berusaha khusu, ora kilat khusus. Ini PR kita. Memang enten dalam Quran itu disebutkan ada 3 kelompok orang. Eneng pancen sing nyedaki Allah. Betul-betul dia mesra sekali dengan Allah. Hurung adzan wis nang masjid. Riyane sudah mulai. Dia merasa dekat betul dengan Allah. Jebule utange akeh. Sambat karo menungso padha wae. Sambate karo Allah. Kalau hanya ini, dia mendekat Allah hanya karena dia butuh, merasa butuh, monggo butuhnya nek pas kurang. Kalau seperti ini, maka orang ini kalau diberi rezeki banyak, oh ngeleleng. Yang sering sholat di masjid ini tahu, atau sering khutbah, saya sering khutbah di atas ini, wow, kita sholat Jumat itu dalan ini mboten mandek. Saya hanya membayangkan, wih ora salat wih. Dan itu terus-menerus bertahun-tahun dari dulu seperti itu. Ya karena ada orang non-muslim, ada juga orang Islam yang katanya safar. Ada orang yang sholatnya, ada orang yang tadi tipe 1 yang keadaan ekonominya pas-pasan atau kurang, dekatnya dengan Allah bukan main. Dongo ngantek brebes mili, liyane turu dhewe sing dongo. Ada tipe yang lain, yang kedua, dia dekat sekali dengan Allah, mesra kalau semuanya terpenuhi. Wah, tabungannya kebak, kabeh bank duwe kartu ATM komplit, listrik wis bayar, bensin kebak, STNK anyar, omahe mobil cemepak, supir saben dino ganti. Senin mobilnya putih, Selasa ireng, Rebo supirnya bener ora tau kudanan mergo AC-ne. Hati-hati, ada orang yang seperti ini dekat sekali dengan Allah, merasa Gusti Allah pancen hebat. Aku wis apa burung ngantek nyuwun wis diparingi.
Orang seperti ini kalau seperti itu toh dalam akalnya nek dicoba sidik wae keran rezekinya dibumpeti sidik wong-wong ngene iki wis ora eling karo pangeran akan mengatakan waduh biyen aku salat terus ngekeng bareng wis tak tambahi salat sunat kok malah bangkrut aku saiki. Akhirnya jodohan. Ada tipe orang yang donyone angel, berumah tangga bermasalah dengan istrinya, dengan suaminya. Gusti Allah melu dijodak. Maune salat ngarep dhewe saiki salat mlebu masjid imam mesti wis salam. Tahiyat akhir, salate masbuk jare ora apa-apa. Nggih mboten ora nek pisan. Ning nek saben dina kaya ngono hati-hati. Salat kok telat tanggal tua. Tanyakan dirimu. Jadi ada orang yang mendekat kepada Allah itu kalau dia terpenuhi semuanya. Tapi ada tipe kedua orang yang mendekat pada Allah kalau dia sengsara. Maka Allah dalam yang ketiga ini minta supaya kita istiqomah. Tanggal tua, tanggal nom, pada baik. Tidak mengurangi kedekatan kita kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari Isra Mi'raj ini harus menuntun kita, terutama sholat kita yang baik, mentes berkualitas. Kembali pada hadis tadi, Nabi didhawuhi sholat 50 kali. 50 ini kuantitas, jumlah. Tapi ternyata ini didel, tidak dipakai, ora sida tinggo, sing tinggo 5. Tapi 5 saben sholat dipengke 10 ganjarane sesuai Al-An'am ayat 1 swidak. Berarti ya padha wae. Sholat ping 5 mentes saben sholat diganjar ping 10 padha wae untuk ganjaran sholat ping 50. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari takarrub kita, dekat kita kepada Allah ini kita gandani, termasuk saya tidak hanya mengatakan pada penjara, saya harus berubah supaya menjadi lebih baik. Jangan hanya ingat pada Allah itu yang yang masjid, yang nembe nganggo ketu, nganggo kerudung, neng kantor ora kelingan pangeran. Oke contohnya sarjana S1 S2 haji sampai berkali-kali, akhirnya ketok ning TV diborgol tangane mergo nyolong. Nek nyolong kalau di dalam pengadilan agama, pengadilan zaman Nabi itu, hakim qadhi itu nek wong nyolong atau orang yang mengambil hak orang lain ditakoni kowe ngopo kok nyolong. Kalau jawabannya saya mau makan, anak istri saya nggak bisa makan, kalau kulon jaluk betul dikai kulon jileh, kulon jiko itu masih diperingan gak hukumannya. Nyolong mereka butuh untuk makan kebutuhan pokok manusia, anak bojone. Tapi ternyata pencuri yang kita sering lihat di televisi itu pakai dasi, pakai jas, itu bukan karena kekurangan. Naudzubillah. Jadi jangan hanya minta kaya, jangan hanya minta dunya. Disebutkan itu dalam surat Al-Baqarah tentang haji. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma fil akhirati min khalaq. Sebagian orang ada yang donga rabbana atina fid dunya hasanah. Mengikut tok. Ya Allah, berikanlah kami dunia ini kebaikan. Allah menyampaikan monggo ngono kuwi ora entuk apa-apa ning akhirat. Karena yang diminta hanya donya, dan memang donya niku mencotke. Maka tugas kita adalah menjadi muslim yang kuat, muslim yang cerdas, muslim yang ingin tahu bagaimana hidup yang seharusnya, bagaimana mencontoh Al-Quran dan Rasul. Muslim yang kuat itu adalah yang mampu secara finansial. Mari kita berusaha. Karena ada hadis al-mu'minul qawiyyu, orang Islam yang kuat, khairum minal mu'minil dhaif, lebih baik daripada orang Islam yang lemah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
Sebelum saya tutup, satu kata kunci. Semua orang yang gagal menurut Allah di dalam beribadah, dalam berbuat amal baik itu gagal niku iso ora nindakake, iso nindakake ning bijine elek. Semua orang yang gagal dalam beribadah mayoritas itu karena kena goda iblis. Dilala iblis niku ora ketok. Ning bodoh pintere ngumpuli wong S3, S4. Ora sekolah ning pintere kudu bilang. Merayu dia, membisikkan dia supaya kita jauh dari Allah. Itu ditulis dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 17. Allah pun wanti-wanti. Allah ngerti tenan nek iblis niku ora ketok menungso ora iso weruh. Mula dikandani karo pangeran. Al-A'raf ayat 17. Hati-hati. Ojo nganti kaya simbahmu biyen Nabi Adam wis dikandani pangeran gahke ning ora kepanggih, akhirnya kena keblodrok, kena godha setan iblis. Lah saiki anak putune ojo ngantek niru kaya simbahmu. Hati-hatinen. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan dari ustaz kita. Beliau Bapak Dr. Andes Haji Fatur Rahman telah mengupas hikmah Isra Mi'raj untuk tahun ini, dan malam ini sengaja menghadirkan sebuah tema menjalin ukhuwah untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dan satu kata yang sempat saya tulis adalah semoga kita semuanya ending dari yang disampaikan oleh beliau, termasuk jenis orang yang ketiga, dengan momentum ini, dengan momentum Isra Mi'raj, dengan sholat kita adalah bagian atau termasuk orang-orang yang sholat karena memang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena keistiqomahan yang telah kita miliki sebagai implementasi keimanan yang sudah menghujam dalam diri kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, dan sebagai tindak lanjut atau penguat daripada materi yang telah disampaikan tadi, sebetulnya akan dibarengi juga dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Mutakin Asfari Mutakin SAG MAG, tapi kelihatannya tadi lega di sini. Moga Pak Ketua DMI barangkali akan diwakili oleh siapapun, oleh pengurus dari Dewan Masjid Indonesia untuk menyampaikan doa pada acara malam hari ini. Tampaknya beliau ada kepentingan yang mendadak. Ya, saya kira dipersilahkan kepada pengurus DMI untuk mengambil alih dalam acara ini, karena sebetulnya kewenangan ada di pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Prambanan. Siapapun dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'azimi istalik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warhamna wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum innaka sami'un qaribun mujibut da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyidina wa tawaffana ma'al la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ila lilladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita pada penghujung acara, adalah penutup. Namun barangkali dari pengurus Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Prambanan ada informasi yang akan disampaikan. Kami persilahkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, lambaian tangan menandakan satu tanda bahwa informasi terkait dengan kegiatan menyusul. Oke. Barangkali ada media sebagai informasi di pengurusan akan menyusul melalui media yang dimaksud. Dan Bapak sekalian, tampaknya acara demi acara sudah dapat kita lalui bersama dari awal hingga akhir, dan alhamdulillah ini adalah sebuah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat merampungkannya dengan sukses, dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Tapi manakala masih ada satu dua hal yang membuat kurang berkenan di hati panjenengan, tentu kami hanya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita sudahi dan kita akhiri, tentu sekali lagi kami dari Masjid Raya Mutakun mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas karawuhan panjenengan sedaya-pun, dan tentu banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang belum berkenan, dan tidak kata lain hanya maaf yang sebesar-besarnya dalam niatan kami karawuhan panjenengan kepareng kawula kita badhe nyugoto kanthi saesanipun. Iwa semanten kathah kekirangan ingkang dadosaken nuju prana wonten ing panjenengan samudayanipun. Ingkang menika tansah nyadap duka saha lumutahing samudra pangsami. Dan selanjutnya marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentu tidak ada niat untuk nundung panjenengan awit sakmenika sampun tungkap pukul sedasa ingkang menika kepareng badhe kuntur namung ndherekaken sugeng tindak sugeng kuntur ugi rahayu ingkang sami pinanggih. Panutup ngatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Mutakun masjid Al-Mutakun. Kita ingin tahu kira-kira ini itu apa. Kalau menurut nama memakmurkan masjid itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, memakmurkan masjid adalah mengajak manusia, kita seorang muslim semuanya, untuk mengisi masjid, berjamaah di masjid, tentu dengan meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, menurut iman kami, Dewan Masjid itu intinya adalah mengajak untuk memakmurkan masjid. Tentu tidak lepas dari kepentingan masjid yang lain, termasuk imarah, idarah, dan riayah secara totalitas. Hanya saja memang karena nuansanya sekarang adalah bulan Rajab, bulan salah satu bulan yang mulia di sisi Allah, Inna Harfatul Hurum atau ayat 36 itu. Oleh karena itu saya lebih memfokuskan di MI ini memperingati Isra Mi'raj dengan maksud mengungkap kembali kita bermuhasabah sampai di mana tingkat kualitas sholat kita. Bagaimana kita pahami, kita maklumi bersama, sholat adalah satu sarana yang strategis untuk berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan Allah, menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Insya Allah dengan sholat yang istiqomah, sholat yang baik dan benar, yang tidak putus-putus untuk bermunajat dengan Allah, memohon perlindungan, yang memohon segala bentuk keselamatan dari Allah, kita akan selalu dibimbing oleh Allah, dilindunginya. Inilah hakikat daripada firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah faksa dan munkar, perbuatan yang dilarang Allah, maksiat yang haram dan lain sebagainya. Artinya sekali lagi, manakala salat itu benar-benar dijalankan dengan baik dan benar, akan melahirkan pribadi yang bersih, suci pikirannya, suci pikirannya, suci hatinya, secara horizontal, secara vertikal, baik berhubungan dengan Allah, dekat dengan Allah, spiritualnya dekat dengan Allah, secara horizontal dekat dengan masyarakat manusia. Itulah khosirun, dalam pengertian yang selalu ada keseimbangan, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita boleh tahu, Ustaz, kira-kira DM itu berdiri sejak kapan? Kalau saya yang mengalami langsung, di MI berdiri Prambanan itu pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Oh, baru kemarin? Ya, tahun 28 Februari tahun 2023. Kira-kira harapan ke depannya terhadap masjid-masjid yang ada di wilayah Prambanan? Begini, harapan kami ke depan, sekali lagi, dengan adanya DM ini, masjid-masjid semakin makmur, dan pribadi masjid, pribadi orang-orang masjid adalah pribadi yang benar-benar mukminina haqqan dan muttaqin, haqqatu yang bertakwa dengan baik dan benar, dan terhindar dari kontaminasi problem sekarang, masalah pemahaman terkait dengan agama. Katakanlah, kalau boleh saya untuk poin saja, harapan kami jamaah masjid ke depan itu punya kedekatan yang dekat dan suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kepada masyarakat, tentu dengan menjaga akhlak
akhlak yang tidak baik, kita kedepankan nilai-nilai akhlakul karimah dan menghindarkan diri dari permasalahan-permasalahan yang sedang bergejala di dunia ini. Mulia sekali. Ya, termasuk adanya pengaruh-pengaruh negatif dari mereka yang kurang adanya toleransi, apalagi mencap dengan teori takfir itu selalu kita hindarkan, ya. Dan apalagi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks modern ini ada pengaruh ISIS yang terlepas dari nilai-nilai akhlakul karimah. Tapi sekali lagi kita berusaha dan berharap dengan DMI yang ada ini bisa mengajak masyarakat kita di Prambanan khususnya untuk semakin menunjukkan menunjukkan Muslim sejati yang dekat dengan Allah, dengan masyarakat, menunjukkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah, dan sekaligus rahmatan lil alamin. Tentu tidak harus mengorbankan akidah. Tetap kita pegang teguh dengan semurni-murninya akidah kita, tapi kita tetap bergaul bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu Idris, terima kasih. Mulia sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz yang baru saja kita dengarkan. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan kedepannya bisa terwujud dan tercapai, ya Ustaz. Amin. Demikian tadi wawancara kami dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Kecamatan Prambanan. Beliau Ustaz Haji Mudawari, maaf. Beliau Ustaz Mudawari MAG. Saya kira cukup sekian dan mudah-mudahan nanti bisa kita berkolaborasi dengan DMI sehingga masjid-masjid di Prambanan ini benar-benar bisa memakmurkan masyarakatnya dan jemaahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat. Terima kasih dan maaf tadi ada kelanjutan keliru nanti saya insyaallah. Sekarang sama beliau mungkin bisa kami bincangkan dan alhamdulillah kali ini kita sudah bertemu dengan Bapak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kita mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bapak Samsudin selaku ketua takmir di Masjid Jami'ul Ulama. Kira-kira tujuan ada acaranya? Tujuan diadakannya pengajian Isra Mi'raj ini sebenarnya kalau takmir Masjid Al-Muttaqin ini kan sebagai tempat untuk pengajian Isra Mi'raj ini, tapi karena sesuai dengan visi dengan masjid kita ini, maka kita siap untuk ketempatan sebagai pengajian Isra Mi'raj. Apalagi temanya sangat sesuai untuk meningkatkan menjalin ukhuwah dan untuk meningkatkan ibadah. Jadi searah dengan visi masjid kita ini untuk bagaimana terciptanya persatuan umat antar golongan, kita masjid ini menjadi masjid yang ramah terhadap jamaah dari manapun, sehingga dengan tema seperti itu ya insya Allah ini sama saja dengan apa yang kita niatkan Prambanan berkaitan dengan posisinya secara sejarahnya begitu. Secara historis memang Masjid Jami ini memang dulunya memang untuk kegiatan umat Islam di Prambanan lintas wilayah, ada Kalasan, ada kita lintas wilayah yang kita adakan kegiatan. Kita merindukan itu. Kemudian harapan yang sebenarnya ingin dicapai dengan adanya kegiatan malam hari ini. Harapannya
harapannya menjadikan bagaimana masjid ini kembali menjadi milik umat di Prambanan. Jadi masjid ini bukan miliknya takmir, bukan miliknya yayasan atau organisasi tertentu, tapi masjid ini secara sejarah memang ditinggalkan untuk umat. Jadi ada prasasti di depan itu bahwa masjid kita ini memang didirikan diberikan dari Kasunanan sekitar 1 abad yang lalu itu. Ya ini untuk umat di Prambanan. Jadi kembali ke tujuan awal didirikannya masjid ini, ya kita kembali pada bagaimana masjid ini menjadi